Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami sekarang berada di Makam Peneleh di Surabaya untuk memenuhi tugas mata kuliah umum pendidikan patriotisme yang diampu oleh Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Muhammad Fatih Asidiki, NPI 144230049. Saya Cahyo Susilo Haris, NPI 144230024. Saya Leandro Latang Pramana dengan NPI 144230059. Setelah ini ikuti keseruan kami berada di Makam Peneleh Surabaya. Makam Peneleh adalah salah satu pemakaman terluas di Surabaya yang dibangun pada era abad ke-19 sekitar tahun 1814. Terletak di Jalan Makam Peneleh. Makam ini awalnya diperuntukkan untuk warga Eropa yang menetap di Indonesia atau di Hindia Belanda, terutama kalangan pejabat, pedagang, dan tokoh-tokoh nasional. Seiring waktu, Makam Peneleh menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi berbagai tokoh berpengaruh, termasuk Dr. Sutomo, pendiri utama organisasi pelopor pergerakan Indonesia. Selain itu, banyak tokoh perintis di bidang sosial, pendidikan, pemerintahan turut dimakamkan di daerah sini. Menjadikan ini situs tidak sebagai kompleks pemakaman, tetapi juga jejak sejarah pertemuan antara masa kolonial dan lahirnya semangat kebangsaan. Kini Makam Peneleh bukan hanya tempat sunyi, melainkan saksi bisu perjuangan di tengah kota Surabaya. Selanjutnya saya akan membahas makam ini. Makam ini adalah makam Suster Ursulin, yaitu biarawati pertama yang datang ke Surabaya. Ini untuk makamnya. Jadi makam ini tidak hanya menampung satu jenazah. Di dalam makam ini terdapat 48 jenazah biarawati. Dan selanjutnya saya di sini akan membahas tentang makamnya de Teres, atau nama lengkapnya itu Pierre Jean Baptiste de Teres. Bapaknya itu meninggal pada 16 Maret 1859 sampai tahun 1803. Nah, bapaknya itu kelahiran Sal Prancis, dan di sini dia itu menjabat sebagai wakil direktur Mahkamah Agung Hindia Belanda dan beberapa komisaris perusahaan. Nah, itu meninggalnya itu gara-gara pada saat stroke saat ekspedisi militer di sekitar Sulawesi. Nah, dan sekarang jenazahnya itu dibawa ke Surabaya selama sekitar 10 hari. Dan ini makanya
ini rompal ya? Ya. Rompal. Mau kita ratakan, kita tambah. Apa adanya. Jadi di sini tuh tugas kita hanya membersihkan. Tugas kita hanya membersihkan dan hanya menjaga. Membersihkan dan menjaga masalah kayak memperbaiki bukan tanggung jawab kita. Kita Ada nggak dekat paham. budaya. Iya. Takutnya nanti kita memperbaiki nanti salah dikirain kan peninggalan kuno ya, Iya. zaman kuno. Nah, nanti tidak cocok dengan bahannya, Oh, jadi iya. beda. Ya, namanya siapa? Erna, oh, nama Ya nggak apa-apa. Ya, Bu Erna, saya mau tanya ini boleh ya? boleh. Di sini tuh bagaimana kondisi pelestarian dan perawatan makam saat ini? Menurut pendapat Ibu? Ya perawatannya kan dari pagi ya jam 8, nanti jam 9 itu putus satgas ya, jam 9 jam 10, terus ketiganya itu jam 1 sampai jam 2, jadi hari 3 kali itu, jadi pindah-pindah gitu. Dan luasnya 4,5 hektar, jadi kelihatannya yang rumputnya agak panjang itu pindah-pindah, yang rambut panjang itu. Kalau di makam ini dibagi berapa sektor Bu? Apa ada pembagian kayak ini nanti paginya sektor ini, sorenya Enggak, sektor ya bareng-bareng dari satgas 8 itu kan satu kelompok itu ya bareng banget, nanti naik tosa itu ke sana ke belakang gitu. Kalau saya habisnya jam pagi sama jam siang ikut bantu, tapi kalau habisnya jam 8 ya saya standby di sini. Soalnya kan kadang ada banyak tamu, nggak mesti ya, kadang ada kadang enggak gitu. Tamu-tamu ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf mengganggu waktunya kalau Tidak. Untuk selanjutnya saya mau mewawancari untuk Bapak Wahyu. Saya ya, izin tanya Pak untuk terkait sama untuk apa sering sih untuk program tur atau kunjungan ke pemilihan untuk wisatawan atau program kuliah atau sekolah mulai dari tapi dari tidak hanya anak sekolah atau anak kuliah, tapi sudah merujuk ke luar negeri dan itu untuk boleh tahu kendaraannya besok hanya lewat transport, jadi mereka berarti titiknya di balai kota, kendaraannya dari transport rame-rame dari rombongan itu sering apa Mas? Sering, lumayan sering biasanya sih hari-hari pasti. Oh tadi hari-hari tidak kerja kan? Weekend ya. Mas, kalian waktunya satu.